adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya adik-adik. Kita kembali akan bersatu bersama-sama adik-adik. Kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Amsal 22 ayat 1 sampai 16 ya adik-adik. Jika sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka. Sebelum itu, mari adik-adik kita semuanya berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih Bapa buat berkat dan anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kembali kami akan bersatu bersama-sama ya Tuhan. Biarlah kami fokus ya Bapa dan mengerti akan firman-Mu, dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan atas salah dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak ulangi ya pembacaan kita dari kitab Amsal 22 ayat 1 sampai 16 adik-adik. Beginilah firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah pembantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Oke adik-adik, tema kita pagi hari ini adalah tentang perbuatan baik adik-adik. Kakak punya cerita. Ada dua teman bernama Alea dan Desta adik-adik. Saat itu Alea lupa adik-adik mengerjakan tugas sekolah. Kemudian Alea menyontek atau menyalin tugas si Desta adik-adik. Saat dikumpulkan, Pak Guru mengecek. Ternyata tugas Alea dan Desta itu sama adik-adik. Ketahuanlah Alea karena dia menyalin tugas si Desta. Dan Pak Guru memberikan hukuman kepada Alea, yaitu dengan memberikan tugas sekolah yang lebih banyak lagi kepada Alea adik-adik. Nah, kita bisa lihat nih adik-adik, sikap yang dilakukan Alea itu ada perbuatan baik atau tidak adik-adik? Tidak ya, perbuatan yang tidak baik atau yang tidak perlu kita contoh adik-adik. Nah, banyak lagi perbuatan yang tidak baik. Apa sih Kak contohnya? Contohnya yaitu melawan orang tua, berbohong, yaitu berkelahi dengan teman atau adik atau kakak. Nah, sedangkan apa sih yang harus kita lakukan Kak? Yaitu berbuat baik. Berbuat baik itu contohnya seperti apa? Mengasihi, tidak ada pertengkaran, membaca Alkitab, membantu sesama, dan berkata jujur adik-adik. Nah, perbuatan baik itu juga tidak boleh kita pilih-pilih adik-adik. Misalnya saya mau berbuat baik sama sahabat saya aja Kak, sama teman saya, sama bestie saya. Jangan seperti itu. Tapi berbuat baik itu harus kepada siapapun adik-adik. Kita nggak boleh milih-milih, kepada siapapun. Dan berbuat baik itu harus setiap hari adik-adik. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah, dari lingkungan sekolah, ya.
dan dimanapun kita berada adik-adik. Dan perbuatan baik itu adalah sikap yang dikehendaki Tuhan Yesus. Jika kita tidak melakukan perbuatan baik, maka kita akan dapat ganjaran. Ganjarannya contohnya seperti Alea tadi, ya kan? Jadi perbuatlah baik kepada siapapun, dimanapun, dan setiap hari ya adik-adik. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Nah, demikianlah saat teduh pagi hari ini adik-adik. Semoga kita melakukan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Marilah adik-adik kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Kami bisa melakukan perbuatan baik dimanapun kami berada dan kepada siapapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Bye-bye.